Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Mbak Lala. Nah, kali ini kita ada di segmen terbaru ya, teman-teman, dari Mitra Tani Online Indonesia, yaitu Tanya Puspita. Bersama kami, temukan solusi. Nah, kali ini teman-teman, aku nggak sendirian ya, aku ditemenin dengan Mbak siapa? Safira Saifia. Mbak Safira Soifia, panggilannya Mbak Safira. Safira aja ya, dipanggil Mbak Safira. Ini dari mana Mbak? Aku alumni Polbangtan tahun 2024 yang kemarin, terus sempat juga ikut program-program kegiatan Kementerian Pertanian di beberapa wilayah seperti DIY dan di Temanggung. Oke, jadi Mbak Safira ini adalah lulusan penyuluhan pertanian ya dari kampus Polbangtan. Oke teman-teman, di hari ini kita akan bagi-bagi ngobrol ya Mbak ya. Kita akan ngobrol tentang ilmu, terus kemudian solusi untuk para petani, terus juga apa ya, tips-tips untuk mungkin di sini teman-teman banyak yang baru pemula ya, jadi petani pemula gitu. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng ya Mbak Safira. Dan juga pokoknya di segmen ini, di segmen Tanya Puspita, kita akan bahas tuntas dari A sampai Z semua, anything about petani ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang seputar tanaman padi ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, tanaman padi itu kan komoditas terbesar ya teman-teman di negara kita. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama Mbak Safira. Kira-kira untuk para petani pemula ya, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk mungkin memulai untuk pengen nanam padi gitu loh, apa aja yang perlu kita persiapkan? Oke, sebagai petani pemula kita harus tahu hal-hal penting apa saja yang sebelum kita budidaya gitu. Jadi hal-hal penting itu yang pertama meliputi iklim. Kita harus tahu iklim seperti apa yang cocok untuk budidaya tanaman padi. Nah, iklim yang cocok itu seperti kita ketahui bahwa tanaman padi itu kan butuh banyak air. Ya, jadi untuk itu mungkin di musim yang hujan ya Kak. Jadi musim hujan itu yang lebih cocok. Itu intensitasnya sekitar 200 mm itu setiap bulannya selama 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Itu karena budidaya padi itu kan selama 4 bulan ya. Waktunya ya, waktu dari semai sampai panen itu 4 bulan. Terus untuk tempatnya, kita harus tahu dong tempatnya seperti apa. Kalau kita nggak tahu tempatnya, kita juga nggak tahu dong bisa tumbuh apa enggak, enggak ya padinya. Kita harus tahu tempatnya. Itu biasanya di dataran rendah, lebih optimal ya. Itu biasanya di ketinggian sekitar 0 sampai 650 mdpl dengan suhunya lah. Ini suhu juga penting Kak, karena padi itu tidak bisa tumbuh baik di suhu yang terlalu dingin. Oh gitu, jadi meskipun di dataran rendah, tapi kondisi suhu itu juga penting ya? Ya, jadi kalau terlalu panas juga kurang baik buat pertumbuhan padi. Itu suhu optimalnya minimal 23 derajat Celcius untuk sampai berapa ya Kak? 27 lah, sekitar 27. Tapi 23 derajat sampai 27 derajat. Oke. Itu nanti buat ke selanjutnya, kalau seumpama padi itu juga bisa tumbuh di ketinggian sekitar 1500 mdpl, tapi suhunya juga harus menyesuaikan. Oh gitu. Itu minimal 19 derajat Celcius. Paling itu ya, paling dingin. Jadi kalau misalkan tadi yang pertama untuk cuaca ya, cuaca yang paling bagus mungkin iklim itu bagusnya di musim hujan. Karena untuk tanaman padi itu sendiri dia memerlukan banyak air ya. Itu ya Kak Safira. Terus kemudian untuk suhu. Jadi dia untuk di daerah yang untuk suhu yang bagus untuk menanam padi itu di sekitar 23 derajat sampai 27 derajat. Tapi kalau teman-teman misalkan ada yang di daerah bukan di daerah dataran rendah dan mau mencoba untuk menanam padi, teman-teman ada di daerah yang mungkin agak dataran tinggi sampai 1500 mdpl itu masih bisa. Asalkan teman-teman pastikan bahwa suhu terendah harus minimal 19 derajat Celcius. Oke gitu. Oke teman-teman, jadi untuk hal penting tadi yang harus dipersiapkan ketika kita mau mulai menanam padi, yang pertama itu iklim dan juga cuaca serta suhu ya. Nah kemudian yang selanjutnya apa lagi kira-kira? Kondisi tanah. Kondisi tanah ini sangat penting Kak, karena kenapa? Masa kita tahu dong mau menanam padi tapi tanahnya kurang subur, itu jadi kurang etis lah ya Kak. Jadi kita harus tahu dulu struktur tanahnya tuh bagaimana. Jadi struktur tanah yang baik itu
dengan unsur hara yang cukup. Mm-mm. Nah, pH-nya juga harus diperhatikan, Kak. Oh ya, berapa tuh kira-kira pH yang normal untuk menanam padi itu kira-kira di angka berapa, Kak? Padi itu bisa tumbuh di pH 4 sampai 7. Oh iya iya iya. Jadi itu Untuk pH normal. tanahnya di angka 4 sampai 7 itu bagus untuk menanam padi. Bagus. Terus kemudian selain pH tanah, oh iya Kak, tadi ada yang kelewat nih Kak. iya. Fluktuasi suhu itu sangat berpengaruh pada proses pembentukan gabah. Oh gitu. Jadi suhu itu harus stabil Kak. Oh dari tadi persiapan pertama di iklim, Ya. kita harus memastikan bahwa diusahakan kita menanam padi itu pada suhu yang stabil. Gitu ya. Oke. Karena itu mempengaruhi fluktuasi. Karena mempengaruhi pembentukan gabah. Oh, pembentukan gabah. Terus kemudian yang penting itu dua itu dulu Kak. Kita harus tahu kondisi tanah sama kondisi cuaca dan iklimnya. Jadi itu yang paling penting sebelum kita memulai untuk budidaya padi. Oke, jadi kalau untuk tanaman padi, aku nangkepnya gini ya Kak, berarti dia kalau misalkan kita menanam padi di tempat yang terlalu panas, itu juga kurang baik. Tapi juga untuk tempat yang terlalu dingin, itu juga kurang baik untuk pertumbuhan padi, gitu ya Kak? Oke, nah untuk, ini kan untuk persiapan awal ya, kayak misal hal-hal penting yang harus kita persiapkan sebelum kita menanam padi. Nah, kalau untuk perawatan padinya sendiri, kira-kira dari kan berbagai macam jenis padi ya Kak, itu tuh kira-kira ada nggak sih kayak tips khusus atau perawatan khusus yang dia itu bisa dibedakan berdasarkan jenis padi itu? Kira-kira ada nggak bedanya untuk perawatannya? Pada umumnya ya Kak, kalau perawatan padi itu nggak ada perbedaan. Antara varietas satu sama lainnya itu sama aja Kak. Sama aja. Yang membedakan itu kualitas padi sama kondisi tanahnya. Jadi kita kembali lagi ke kondisi tanahnya. Oh gitu. Kondisi tanah itu sangat mempengaruhi Kak. Kalau seumpama kita kondisi tanah 1 itu subur, kondisi tanah 2 itu kurang unsur hara. Jadi untuk perbedaannya itu pasti di pemberian dosis pupuknya Kak. Oh gitu. Nah, kalau untuk kualitas benihnya itu bisa dibedakan. Kalau misal nih kualitas benihnya yang A itu kurang baik atau kurang cocok di daerah A ini atau yang B. Jadi itu perbedaannya ada di pemberian dosisnya juga Kak, sama gitu. Penggunaan pestisidanya. Mungkin di perbedaan. Karena kalau misalkan dengan kondisi tanah yang berbeda itu juga nanti mempengaruhi kayak misal hama apa aja yang bakal ngedeket kayak gitu ya. Oh iya Kak, tentu. Karena itu kan juga apa ya Kak, kalau unsur haranya kurang itu kan bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit blas dan lain sebagainya ya Kak. Jadi di situ penggunaan pestisida dan pupuknya juga perlu penambahan. Jadi gitu teman-teman, kalau untuk selain teman-teman memastikan yang pertama tadi persiapan pentingnya itu iklim dan juga tanah, untuk semua jenis tanaman padi berarti sama aja ya perawatannya. Yang terpenting teman-teman itu memperhatikan kondisi tanah dan juga lingkungan di mana teman-teman mau menanam padi, gitu ya Kak Safira? Ya. Oke, terus kan tadi kita udah ini nih kayak persiapannya kayak gitu, apa aja yang harus kita perhatikan. Terus kemudian untuk perawatan ternyata semua tanaman padi sama aja. Nah sekarang untuk teknik menanam padi sendiri, boleh nggak Kak Safira share gitu buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau menanam padi, itu tuh gimana sih teknik budidaya padi yang bagus dan yang bisa bikin tanaman padi itu tumbuhnya sehat, jauh dari hama, kemudian juga bisa panennya banyak tentunya, gitu gimana sih Kak? Oke, untuk teknik budidaya padi sendiri itu kan terbagi beberapa proses. Yang pertama itu proses penyiapan lahan. Nah, proses ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyeimbangkan, untuk mengatur atau untuk membuat tanah itu menjadi subur atau gembur. Jadi gitu Kak. Kenapa harus diolah? Karena mencegah terjadinya erosi, longsor, terus kehilangan sumber daya lahan yang lain gitu Kak. Oh iya, jadi mempengaruhi yang lain gitu ya. Jadi yang pertama harus kita benahi dulu tanah kita yang akan untuk gitu ya. Yang kedua itu ada persiapkan pengairan. Pengairan ini penting Kak, karena kenapa? Padi itu ibarat makhluk hidup yang membutuhkan minum yang teratur dan cukup. Kayak manusia Kak. Kalau manusia kan butuh minum ya Kak. Jadi kalau padi ini juga butuh minum yang teratur. Nah, pengairan ini tuh mempengaruhi banget Kak sama pertumbuhan padi. Di proses dari awal sampai akhir itu perlu banget. Nah,
pengairan ini bisa didapatkan dari air sumur, air sungai, danau, terus air hujan. Kalau air laut nggak bisa, Kak. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kalau air laut nggak bisa buat nanam padi ya? Nggak bisa. Mungkin karena natriumnya atau gimana ya? Iya, itu kandungannya ya, Kak. Kan asam juga ya. Iya. Jadi itu terlalu tinggi asamnya, jadi kurang bagus untuk tanaman padi. Oke. Terus yang ketiga itu ada persiapan benih, Kak. Iya. Nah, pemilihan benih itu sangat penting, Kak. Karena itu mempengaruhi penggunaan pestisida ke depannya. Ya, cara-cara pemilihan benih itu aku ada tips, Kak. Oh ya nih teman-teman, ada tips dari Kak Safira gimana cara pemilihan benih yang bagus ya, yang nantinya bakalan bikin tanaman padi itu yang sehat tumbuhnya. Jadi pemilihan benih itu kita harus pilih benih yang berkualitas, punya kualitas yang unggul gitu ya, Kak. Terus bersertifikat itu perlu, Kak. Jadi kalau beli benih kita harus tahu dulu ini legalitasnya ya berarti teman-teman. Oke. Terus ada lagi itu yang tahan hama, Kak. Oh, yang ampuh gitu ya? Yang ampuh. Itu buat antisipasi ke depannya. Jadi untuk antisipasi penggunaan pestisida yang berlebihan. Oke. Ada lagi itu memiliki menghasilkan kuantitas gitu loh, Kak. Oh, jadi kuantitas tumbuhnya yang banyak ya, gitu. Tumbuhnya banyak gitu. Kan petani pengennya juga panennya melimpah, Kak. Iya, betul. Jadi, pasti dong. Ya, itu aja sih, Kak, sepertinya kalau yang untuk pemilihan benih ya. Oke. Terus selanjutnya ada penanaman nih. Nah, teknik penanaman. Iya, teknik penanamannya. Proses penanaman ini juga harus memperhatikan beberapa faktor, Kak. Nggak asal nanam aja. Itu yang pertama ada waktu penanaman. Oh, bagusnya di waktu kapan itu kalau untuk nanam padi? Itu di awal musim hujan, Kak. Oh, gitu. Malah dia berarti untuk tanaman padi itu bagusnya di awal musim hujan. Oke. Alasannya itu karena kebutuhan air bisa tercover gitu loh, Kak. Kalau sungainya lagi kering kan ada air hujan. Iya. Terus yang kedua itu jarak tanam, Kak. Oh, jarak tanam dari? Jarak tanam antar satu tanaman dan satu tanaman yang lainnya, Kak. Oke. Itu gimana, Kak? Itu perlu banget, Kak, karena padi kalau jarak tanamnya nggak sesuai, misal nih, Kak, kejauhan, itu kan nanti ibaratnya kalau petani itu eman-eman gitu, Kak. Jadi bisa menambah produktivitas, Kak. Jadi jarak tanam itu mungkin 30 kali 30 gitu, Kak. Antara tanaman satu dengan tanaman lainnya. Tapi biasanya 20 kali 20 itu bisa, Kak. 20 cm. 20 cm kali 20 cm. Pada saat itu ya masukin benihnya itu ya, bibit padinya itu ya. Oh, gitu. Jadi teman-teman jarak ketika teman-teman menanam padi itu juga penting ya, Kak ya. Oke, selanjutnya apa lagi, Kak? Kira-kira. Selanjutnya itu kondisi cuaca ya, Kak. Oh, iya. Tentunya kalau pas hujan, kita nanam pas hujan itu kan nggak baik juga, tanaman gampang roboh. Jadi untuk teknik ketika menanam itu teman-teman yang perlu kita perhatikan tadi pengolahan lahannya ya, pengolahan tanah. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa pH tanah itu tuh bagus, pH tanah ada di angka 4 sampai 7. 4 sampai 7 pH tanah itu bagus untuk menanam padi. Itu akan bikin tanaman padi lebih tumbuh lebih sehat ya. Kemudian tadi apa? Terus juga ketersediaan air. Ketersediaan air. Jadi teman-teman pastikan ketika teman-teman mau menanam tanaman padi, itu tuh teman-teman tidak jauh dari sumber air. Sumber air bisa dari sumur, bisa dari sungai, bisa dari air hujan juga. Terus selanjutnya tadi untuk pemilihan benih. Teman-teman untuk pemilihan benih tadi Kak Safira ada tips ya? Yang pertama, benih yang unggul, bersertifikat, tahan hama dan penyakit, terus ini disesuaikan sama kebutuhan dan lingkungan, maksudnya kondisi lahannya. Oke, yang sesuai dengan kondisi lahan ya teman-teman. Itu tadi untuk tips menanam padi. Terus apa aja yang harus kita persiapkan untuk menanam padi? Nah, teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman mau mulai menanam padi dan kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi ya Kak Safira, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Teman-teman mau nanya tentang tanaman yang lain pun bisa ya, mau tanya tentang tanaman yang lain pun nggak apa-apa, atau seputar dari pembahasan kita kali ini, kakak kalau mau ada yang tanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, untuk teknik penanaman padi tadi kan kita udah tentang penanaman ya Kak. Setelah penanaman kira-kira apa lagi sih yang harus kita perhatikan dalam teknik penanaman padi? Itu ada pemupukan, Kak. Pemupukan itu sangat penting ya, Kak. Ini pentingnya itu karena tumbuhan itu kan pun
proses nutrisi, ya, ya. proses tumbuhnya itu butuh nutrisi. Lah, pemupukan ini nggak boleh asal, Kak. Oke. Itu harus apa ya, Kak? Harus tahu, harus seimbang sesuai spesifikasi tanamannya. Jadi Oke. setiap varietas juga butuh pupuk yang berbeda. Kalau untuk tanaman padi, kira-kira Ya. pupuk yang seperti apa atau pupuk dengan kandungan-kandungan yang seperti apa yang dibutuhkan untuk tanaman padi? Oke, kalau tanaman padi ini pupuk tunggalnya yang biasa dipakai oleh petani itu NPK, Kak. Oke. Jadi mengandung nitrogen, fosfor, sama kalium. Oke. Terus pupuk yang digunakan biasanya buat nitrogen itu pakai urea, Kak. Urea. Urea. Untuk dosisnya, ini dosis umum ya, Kak. Iya. Untuk per hektarnya, untuk urea ini biasanya 200 sampai 250 kg Per hektar. per hektar. Urea tuh yang udah ada yang dari subsidi pemerintah itu ya? Iya, sudah ada. Terus yang kedua itu untuk fosfornya itu pakai SP36 Iya. dengan dosis 100 sampai 150 kg per hektarnya. Oke. Terus yang selanjutnya itu untuk yang kalium, Kalium, itu bisa KCl ya, Kak. Itu Iya. bisa pakai KCl, itu dosisnya 75 sampai 100 kg per hektarnya. Oke. Jadi ini lebih sedikit dari yang nitrogen sama fosfor tadi. Jadi kandungan kalium itu kalau untuk tanaman padi itu lebih sedikit ya, Ya. kadarnya. Oke. Selanjutnya apa lagi, Kak? Kalau pupuk tunggalnya itu aja sih, Kak. Maksudnya pupuk yang pentingnya itu Iya. aja. Terus untuk pemberiannya itu waktunya. Pemupukan, Kalau iya. ya untuk SP36-nya itu kan untuk fosfor ya, Kak. Iya. Itu sehari sebelum penanaman. Oh, jadi sebelum ditaruh benih, Ya. ditaruh benih padi itu udah dipupuk dulu, Udah pakai dipupuk yang dulu. fosfor gitu Ya, ya? yang Oke. SP36. Terus untuk selanjutnya, pemupukan selanjutnya itu bisa di tanaman umur seminggu, Kak. 7 hari, terus nanti di umur 20 hari, 30 hari. Jadi 10 hari HST, hari Ya. setelah tanam, 10 hari setelah tanam, kemudian 20 hari 20 setelah hari tanam, dan 30 hari. dan 30 hari. Itu berarti masuk ke fase vegetatifnya ya? Ya. Penggunaan pupuk pada saat fase vegetatif itu baiknya di 10 hari setelah tanam, 20 hari setelah tanam, sampai 30 hari setelah 30 tanam. hari. Berarti per 10 hari gitu ya, Kak? Oke. Nah, pemupukan ini tuh penting, Kak. Penting banget untuk pertumbuhan tanaman, untuk menghasilkan gabah yang berkualitas, Ya. terus gabah dengan kuantitas yang cukup, Banyak yang gitu. berat gitu lah, kayak yang diinginkan oleh petani. Bobotnya ya, Ya, berarti. bobotnya. Terus pertumbuhan yang optimal. Optimal itu bisa dilihat dari tidak kurang apa ya, Kak, unsur seperti kalium ya, Kak. Kalau kalium itu kalau kurang itu bisa menyebabkan tanaman terjangkit penyakit bercak daun, Kak. Oh gitu. Jadi untuk penyakit bercak daun pada padi itu tuh bisa salah satunya karena kurang kalium ya, Kak? Iya, ya? kurang Oke. kalium. Kurang kalium, terus juga pengairan lagi itu, Kak. Jadi pengairan yang kurang itu bisa. Jadi emang air itu untuk tanaman padi sangat diperlukan ya. Iya. Termasuk salah satu hal yang sangat penting gitu ya. Oke, selanjutnya untuk setelah waktu pemupukan, kemudian juga teknik pemupukannya itu gimana lagi, Kak? Nah, teknik pemupukan itu bermacam-macam, Kak. Ada yang disebar. Iya. Kalau kita ketahui petani-petani di sekitar kita itu kan kalau mupuk disebar gitu ya, Kak. Iya. Terus ada juga yang disemprot. Jadi Bisa macam-macam, Kak. disemprot, ya. Bisa dikocorkan juga. Bisa. Tapi kalau padi itu jarang dikocorkan, Kak. Biasanya Oh, disemprot jarang. sama disebar gitu. Oke. Terus untuk pemupukan tanaman padi, setelah kita tahu waktunya, kemudian kita pilih pupuk tentunya yang paling bagus gitu ya. Terus juga waktu pemupukan dan juga dosisnya ya berarti tadi. Apa lagi sih, Kak, dalam hal pemupukan ini yang harus kita perhatikan? Waktu, Kak. Waktu tadi ya. Itu biasanya di pagi hari ya, Kak. Pagi, terus kalau sore, kalau padi itu juga bisa pemupukannya. Jadi tapi lebih baiknya itu di pagi hari. Ya, itu karena apa, Kak? Karena kalau tanaman itu kan menyerap atau mengolah bahan baku untuk pertumbuhannya itu kan memerlukan sinar matahari ya, Kak. Jadi perlu sebelum sinar matahari itu ada itu, Kak. Jadi jadi bagusnya fotosintesis itu ya, kita pemupukannya itu ketika pagi hari supaya nanti ketika kita sudah aplikasikan ke tanaman kemudian diproses dengan tanaman dengan bantuan sinar matahari Ya. gitu ya, nanti hasilnya akan lebih maksimal gitu. Berarti
untuk waktu pemupukan tadi kan bisa di 7 sampai 10 hari setelah tanam, kemudian 20 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, dengan waktu yang baik atau apa ya, saat yang baik itu di pagi hari ya berarti. Oh gitu teman-teman. Karena itu juga bisa berpengaruh ke kesehatan tanaman atau gimana itu Kak? Bisa berpengaruh ke kesehatan tanaman Kak. Oke, jadi lebih apa ya, maksimal gitu ya nanti. Terus setelah itu setelah waktu ya, waktu pengaplikasian gitu ya berarti, apalagi yang harus kita perhatikan? Cukup itu aja sih Kak. Kalau untuk pemupukan cukup itu aja. Oke. Jadi teman-teman, ketika kita mau menanam padi itu pemupukan juga harus diperhatikan. Jadi mulai dari pupuk yang kita gunakan ya Kak ya, kemudian juga mulai dari waktu pemupukan, dosisnya, kemudian waktu pemupukan, dan juga waktu itu nggak cuman saat padi berusia berapa, tapi juga saat pengaplikasiannya itu diperhatikan gitu ya Kak Safira. Oke. Nah teman-teman, tadi kan udah ngobrol tentang pemupukan ya. Tentang pemupukan itu umumnya mungkin tanaman padi itu cara pemupukannya itu menggunakan pupuk yang bubuk ya, pupuk yang tepung gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman misalkan mau untuk memaksimalkan tanaman padi, teman-teman bisa pakai puspita padi. Jadi kita punya puspita padi nih Kak. Puspita padi ini dia pupuknya kandungannya juga NPK. Jadi bagus untuk fase vegetatif tanaman. Kemudian untuk kenapa sih Kak harus pakai puspita? Nah, puspita ini bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi Kakak. Jadi selain dinutrisi menggunakan pupuk yang berbentuk tepung, bisa dimaksimalkan dengan puspita nih. Nah, kalau puspita bagusnya itu di 15 hari setelah tanam sampai 75 hari setelah tanam Kak. Jadi dia bisa, tadi kan kita tahu ya kalau untuk kandungan nitrogen, kemudian fosfor dan kalium itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan juga bisa membantu tanaman supaya terhindar dari hama dan penyakit. Teman-teman bisa pakai puspita. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman petani semuanya bisa langsung cek di description box ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol tentang pemupukan ya Kak. Nah setelah pemupukan, kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatikan kalau kita mau nanam padi? Perlindungan dan pencegahan. Oke, perlindungan ya? Ya, perlindungan tanaman dan pencegahan untuk penyakit dan hama. Ini penting banget Kak. Ini penting dilakukan dari fase vegetatif sampai nanti generatif. Nah, pencegahannya kita sebelum ke perlindungan ke pencegahan dulu ya Kak. Pencegahannya itu bisa pakai pemilihan varietas yang tahan hama dan penyakit. Varietas bibit padinya itu ya? Harus pilih yang tahan banting gitu ya Kak. Terus yang kedua itu penggunaan pemanfaatan ini Kak. Pemanfaatan tanaman pelindung. Tanaman pelindung supaya tidak ada hama yang menyerang. Oh itu ada? Ada Kak. Oh, ada. Yang seperti apa tanamannya? Ada tanaman bunga itu Kak. Namanya bunga apa ya Kak? Saya lupa. Itu ada tanaman kayak tanaman pagar gitu Kak. Jadi buat menghalau atau buat menjaga padinya gitu loh Kak. Supaya nggak ada hama apa itu Kak kalau untuk biasanya itu buat hama ulat itu bisa Kak. Jadi sebelum ke padinya kan bisa ke tanamannya itu dulu Kak. Iya. Jadi ada tanaman yang bisa dijadiin pagar gitu ya? Yang bisa dijadiin pagar supaya tanaman itu tanaman padi itu nggak kena hama ulat ya Kak? Oke. Terus melakukan program rotasi ya. Jadi program rotasi itu penting nggak? Buat apa? Buat mencegah kejadian-kejadian yang kita nggak inginkan. Jadi untuk mencegah kerusakan tanah atau struktur tanah gitu kan rusak, kita harus melakukan rotasi. Jadi tahun ini kita nanam padi, selanjutnya palawija gitu Kak. Harus iya. Biasanya juga bisa tahun ini musim ini kita nanam padi, kemudian musim selanjutnya semangka, kayak itu bisa ya? Jadi itu juga bisa, jadi rotasi tanaman itu juga bisa bikin menjadi perlindungan ya, supaya tanaman tidak terkena hama dan penyakit. Terus yang selanjutnya itu pemanfaatan musuh alami ya. Musuh alami. Kayak gimana tuh musuh alami? Kalau pemanfaatan musuh alami ini kita bisa menggunakan seperti ini Kak. Kalau seimbang ya Kak di lapangan itu, kayak kalau hama belalangnya ini banyak, kita bisa menggunakan mungkin apa sih? Belalang tuh bisa dimakan sama apa sih? Kayak mungkin katak gitu kan ya Kak. Jadi harus seimbang gitu. Kataknya harus ada, nggak terlalu banyak, belalangnya juga banyak. Terus ular juga nggak boleh dibunuh sembarangan gitu ya Kak. Itu gunanya untuk menjaga ekosistem. Menjaga ekosistem. Jadi nggak terlalu populasinya tuh nggak melimpah, nggak mengganggu gitu. Berarti
dengan cara apa ya, menyeimbangkan populasi Ya. hama itu justru bisa bikin perputarannya bagus. Jadi nggak nyerang tanaman gitu ya. Oh ya, menarik itu, menarik. Mungkin itu nanti di segmen selanjutnya bisa kita bahas nggak sih? Karena pastinya ya teman-teman yang lagi nanam padi itu pastinya banyak yang punya kendala seputar dari hama itu sendiri. Karena kan ya seperti yang kita tahu yang namanya hama itu pasti mengganggu gitu kan. Tapi kita bisa apa ya, bikin hama gimana caranya supaya hama itu tidak mengganggu tapi bisa membantu gitu kan. Oke, terus selanjutnya kalau kita udah melakukan pencegahan, tapi kan melakukan pencegahan itu kan kita nggak bisa memastikan hama nggak menyerang ya Kak. Tetap pasti ada lah ya Kak. Pasti ada. Itu kita harus melakukan yang namanya pengendalian gitu Kak. Oke. Ya mungkin kita tidak bisa mencegah, tapi kita bisa mengendalikan hama. Oke. Mengendalikan hama ini juga bisa menggunakan cara-cara pencegahan tadi Kak. Iya. Tapi kalau udah sangat-sangat mentok, itu kita bisa menggunakan pestisida, insektisida maupun fungisida Kak. Oke. Nah itu kita biasanya menggunakan yang apa ya Kak, tradisional atau pestisida nabati gitu lah, yang buatan sendiri. Itu kan menggunakan yang nabati karena menyeimbangkan juga gitu loh Kak, biar nggak merusak tanaman, ramah lingkungan, nggak merusak tanaman. Tapi kalau sangat-sangat mentok itu baru bisa menggunakan pestisida yang berbahan aktif. Jadi untuk mengatasi hama itu nggak cuman harus dibasmi ya, tapi kita juga bisa melakukan alternatif lain seperti halnya dikendalikan atau kita melakukan pengendalian hama. Nah itu tuh untuk pengendalian hama, kira-kira ada nggak sih kayak gimana sih cara kita mengendalikan hama, tips-tipsnya gitu? Pengendalian hama tadi kan bisa pembasmian hama ya Kak. Ya, selain itu juga bisa menggunakan bahan aktif gitu Kak. Contohnya nih di penyakit bercak daun. Nah, itu kita bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif difenoconazole, belerang, sama tebuconazole. Nah, sedangkan untuk di penyakit blast itu kita bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif fosgifen sama dengan kasugamisin Kak. Oke, itu ya teman-teman dicatat untuk bahan aktif apa aja yang bagus untuk pengendalian hama. Oke, teman-teman, tadi kan untuk teknik budidaya padi. Yang pertama tadi kita udah ngomongin tentang penyiapan lahan, penyiapan air, kemudian benih, semai, kemudian juga untuk pemupukan dan juga penanaman, kemudian pemupukan, perlindungan serta pengendalian hama. Kira-kira apa aja? Ada lagi nggak Kak untuk teknik-teknik penanaman padi selain yang udah kita bahas tadi? Sepertinya udah ya Kak, jadi itu udah terangkum panjang ya Kak. Jadi proses akhirnya adalah panen. Itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau nanam padi, yang mau mempersiapkan gimana sih aku harus melakukan apa untuk menyambut panen raya, yaitu tadi yang kita bahas ya Kakak, untuk teknik-teknik menanam padi. Nah teman-teman, sepanjang satu sesi ini kita tanya jawab seputar dari mulai dari persiapan penanaman padi, terus apa aja yang harus kita perhatikan, hal-hal penting yang harus kita perhatikan, dan juga untuk teknik penanaman padi tadi. Kalau dari teman-teman yang mau tanya atau ada pertanyaan dan kendala teman-teman yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Teman-teman langsung tulis di kolom komentar kendala apa aja, kemudian apa yang mau ditanyakan, nanti akan dibantu jawab oleh penyuluh pertanian kita yaitu Kak Safira gitu. Oke Kak Safira, sekian panjang ya kita membahas tentang dunia penanaman padi ini. Terima kasih banyak Kak Safira udah menyampaikan tips-tips yang sangat berguna yang nantinya akan menjadi sangu ya buat kita semua untuk menanam padi. Terus kemudian juga Kak Fira udah meluangkan waktu, udah sharing. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi ya Kak ya. Semoga kedepannya kita bisa bikin video lagi untuk yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin kita bisa ke tanaman lain ya. Hari ini kita membahas tentang tanaman padi. Mungkin kedepannya kita bisa membahas untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan lupa teman-teman tetap like video ini dan juga subscribe untuk akun YouTube Mitra Tani Online Indonesia, atau teman-teman bisa klik di bawah ini ya teman-teman. Nah, udah gitu aja dari kita ya. Mohon maaf kalau kita ada salah. Sampai jumpa kembali di segmen Tanya Puspita. Bersama kami temukan solusi. Bye-bye.